berikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Ya Bapak Ibu guru, mungkin kita ngobrol santai aja Pak Arifin ya. Kita akan membahas sebuah buku yang mungkin Bapak Ibu guru di rumah juga sudah baca bukunya ya, sudah dibuka juga gitu, sudah dibaca-baca. Ini judulnya Sekolah Merdeka. Nah, kalau dilihat dari kata pengantarnya, tulisannya tulisan lama ya Pak Arifin, yang maksudnya bukan karena konteksnya masih di tahun 1999 ke sana gitu. Dan di 94 ya? Iya. Oh ini kan ini sesuai ini maksudnya Pak. Sesuai hari wafatnya beliau kan tahun 99, berarti kalau dilihat di babak berikutnya memang kalau Pak Mangun Wijaya ini kurikulumnya dihubungkan dengan kurikulum tahun 94 gitu ya kalau di sini gitu. Jadi mungkin KTSP. iya, bukan Pak, KTSP udah. 94 itu saya masih SMA Pak. Oh gitu. Iya, masih SMA. Mungkin Pak Arif, Pak Zikri sudah lahir belum? Ya itu memang karena tahun 99 saya masih kuliah, berarti memang belum sampai ke belum gitu ya ke masa-masa di naskah KTSP, masih belum. Dan memang kalau dari segi kondisi saat itu pendidikan memang masih seputar itu, karena SMA itu saya ingat dirubah jadi SMU, Sekolah Menengah Umum, dan guru saya waktu SMA bilang kenapa disebut SMU karena memang arahannya ke perguruan tinggi gitu. Jadi sudah SMA diharapkan masuk perguruan tinggi, dari perguruan tinggi baru masuk ke ya. Beda lagi dengan jalur yang SMK. Dia katakan seperti itu. Kalau SMK itu memang sudah jelas vokasi itu lebih ke kejuruan, memang sudah jelas diharapkan sudah SMK itu langsung masuk ke dunia kerja, bisa langsung terjun gitu. Nah, itu memang tahun 94 itu saya dapat info dari guru SMA seperti itu, kenapa disebut SMU. Kemudian tahun-tahun berikutnya ganti lagi jadi SMA gitu. Dan memang di buku ini memang dibahasnya seperti itu ya. Karena kalau yang di ini kalau Pak YB Bangun Wijaya ini kan ada karena beliau di SD Kanisiusnya kan lebih kepada masyarakat ekonomi lemah ya Pak. Nah jadi memang diarahkan pada anak-anak yang ekonominya lemah itu diharapkan pendidikan dari sejak pendidikan dasar itu mereka punya beragam skenario ketika dewasa gitu. Kalau yang secara ekonominya mampu kan sudah jelas ya dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah kalau karena mereka menghadapi masyarakat yang anak-anaknya berada di kalangan ekonomi lemah, nah mungkin tidak linear seperti itu dikatakan di buku ini. Jadi kalau sudah SD mungkin mereka perlu ada skill tertentu, bekerja dulu mungkin baru lanjut ke jenjang berikutnya. Jadi banyak diharapkan di SD itu mereka, kalau di sini kan ditekankannya banyak membaca, banyak menyerap informasi, bereksplorasi, berkreativitas, sehingga mereka bisa mencari jalan untuk menghadapi permasalahan hidup mereka gitu, yang saya tangkap di sini gitu. Itu Pak Arifin, mungkin nanti dari Pak Arifin bisa menjelaskan lebih jauh, tapi mungkin untuk pertama kali mungkin bisa dijelaskan dulu kenapa buku ini yang dipilih gitu Pak untuk dibedah gitu. Karena kan ya yang kalau dari segi kurikulum ini kan dihubungkan dengan kurikulum 94 gitu ya. Tapi kalau dari segi isi memang ada banyak hal yang masih bisa relevan dengan kondisi saat ini. Enggak, silakan Pak Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Dinamika Edukasi Dasar itu sampai sekarang masih Pak. Jadi masih aktif. Bangunannya pun sendiri SD eksperimentalnya berkembang. Pemikiran-pemikiran
Mangunwijayanya setiap tahun selalu ada simposium mengundang berbagai ahli. Saya ada beberapa buku yang membicarakan tentang pandangan-pandangan beliau. Ya mungkin alasan terbesar nampaknya itu ya. Ya selain karena buku yang ditemukan pada saat perjalanan kita itu buku yang bagus ya. Mungkin itu Pak Egi alasannya ya. Jadi kalau teman-teman bahkan sampai yang tahun terakhir, sekitar tahun 2000 berapa ya, buku itu selalu diterbitkan hasil dari kegiatan itu Pak. Jadi sebagai sebuah buku. Kalau undangannya beragam, setiap tahun berganti bagaimana topik yang dikaji, karena Mangunwijaya sendiri memang bisa setidaknya dilihat dari 3 hal besar: sebagai sastrawan, sebagai pejuang kemanusiaan, dan sebagai tokoh pendidikan. Jadi memang berganti-ganti tema. Yang terakhir ya sebagai arsitektur tuh disebutnya apa? Arsitektur, pembuat bangunan atau arsitek? Perancang bangunan. Arsitek ya, sebagai arsitek. Oh saya lupa kok. Arsitektur. Dia kan sekolah di Belandanya, mengambil jurusan arsitektur. Ngambil di Bandung, hanya dalam waktu 1 tahun, bahkan enggak, langsung ke Jerman. Yang di film diceritakan ketemu dengan B.J. Habibie. Di film Ainun dan Habibie. Begitu Pak kalau terkait pertanyaannya. Kita langsung ke bukunya? Iya langsung. Oke. Bapak Ibu sudah bisa screen share ini? Sudah datang Pak Billy? Oke. Teman-teman, di YouTube itu saya senang pada kesempatan beberapa hari ini, sehingga saya melihat beberapa video singkat Gus Baha itu didatangi murid istimewanya, kemudian Sorogan membacakan hadis dan ya memberikan reaksi lah Gus Baha di bagian-bagian tertentu. Nah ketika saya melihat buku ini yang sedemikian kuat, saya sendiri kebayangnya sih memang Sorogan begitu. Jadi pingin membaca buku dan memberikan reaksi. Kalau jadinya persis beberapa menit yang lalu ini diselesaikan. Dan ini yang akan menjadi bahan diskusi kita. Jadi nanti teman-teman juga kalau ada buku bagus ke anak-anak ya, Pak Bapak Ibu guru agama ataupun Bapak Ibu guru semuanya, kalau ada buku yang bagus kemudian ingin mau membacakan ke anak-anak, ya misalnya kalau Bu Ati kemarin menceritakan buku tentang cekungan Bandung ya, Sesar Bandung, ya istilahnya. Wisata Bumi Bandung. Wisata Bumi Bandung. Nah Bu Ati menemukan ternyata
daerah Bu Ati merupakan bagian yang dilewati oleh, istilahnya apa Bu Ati? Cekungan Bandung. Daerah Bu Ati itu merupakan bagian dari. Nah, kalau dalam konteks kayak begitu, nanti hanya Pak Bu Ati berpasangan dengan Bu Santi atau dengan Pak Rifki yang membacakan, kemudian Bu Ati kayak Gus Baha ke muridnya itu, lalu menceritakan ya tentang itu lebih jauh karena memang punya ikatan yang bagus. Nah, ini bisa seperti itu nanti dilakukan ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, saya sendiri semula bermaksud demikian. Hanya ada saya akan memulai dari pengantar secara umum ya. Kemudian hari ini pengantarnya secara umum. Nanti kita akan ketemu lagi di saat paralel pekan depan ya. Sudah ada banyak ringkasan yang masuk ke Bu Devin, sudah di print, jadi nanti saya akan membaca. Nanti saya akan dengan teman-teman kalau hari Senin berarti saya akan ditemani dengan Pak Zikri, Bu Yuki, dan saya akan ketemu dengan guru kelas 1 dan kelas 3 pada saat jam paralel membahas 2 jam tentang bab kedua tentang PC ya. Kemudian berikutnya nanti kita membahas bagian kedua, banyak babnya. Terus nanti berikutnya kita akan membahas bagian ketiga dengan paralel lainnya. Jadi pada saat jam paralel, dan kita akan membahas detail. Nanti saya akan mengarahkan kenapa bagian dari PC sampai ke belakang itu satu bagian yang di dalam satu ikatan. Oke, mangga Pak kita. Ini bedah buku Sekolah Merdeka YB Mangunwijaya. Saya membagi menjadi 4 bagian. Kita mulai dari awal tentang kesamaan dari sekolah saling membaca antara SD Hikmat Teladan dengan SD Canisius Mangunan. Sering disingkat SDK Mangunan. SDK eksperimental. Nah, atau disebut juga SD eksperimental, ya. Canisius itu salah satu sekolah yang sangat besar di Jogja, di mana sekolah ini terdapat, ya. Yang perlu di Canisius itu benar-benar sekolah lembaga sekolah yang tidak seperti sekolah-sekolah Kristen atau Katolik di Bandung gitu. Itu jumlah siswa banyaknya ya jumlah siswa yang kelompok miskin. Hanya gak makan dulu Kalau di Jogja. Nah, saya akan memulai pembahasan dengan melihat kesamaan pilihan antara SD Hikmat Teladan dengan SD eksperimental. Ini pendidikan formal, ya. Pendidikan formal. Kita ketahui pendidikan dibagi 3 ya, ada formal, informal, dan non formal. Pilihan terhadap pendidikan formal ini adalah pilihan yang pilihan yang hanya mungkin dilakukan oleh orang yang sangat inklusif, ya. Orang yang sudah menempatkan nasionalisme kemanusiaan di atas segala perbedaan,
nasionalisme di atas hal lainnya. Jadi pilihan terhadap pendidikan formal kalau itu dilakukan oleh seorang imam gitu ya, seorang yang memiliki amanat, memiliki tugas untuk ya sebagai imam, sebagaimana layaknya tokoh agama, pemimpin agama. Nah, kalau dia melakukan pilihan terhadap pendidikan formal, bukan seperti yang merupakan darah biru dari sekolah Mangunan, Salam di Jogja, sebagian besar arah geraknya menjadi sekolah alternatif atau sekolah-sekolah yang khusus yang diberikan otonomi dari sisi kekhususannya kayak pesantren, keagamaan. Nah, ini pendidikan formal kemudian sebagai sekolah umum. Pilihan terhadap pendidikan formal memposisikan sekolah transparan, dilihat, dibuka, tidak ada yang ditutupi karena nanti nilai-nilai, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang berlaku harus bagaimana sekolah itu menjadi aturan, regulasi, perundang-undangan, kesepakatan-kesepakatan, nilai-nilai yang juga diakui secara umum. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kalau SD Hikmah Teladan itu menjadi sekolah umum, menjadi sekolah yang terhubung langsung dengan sebagai bagian dari pemerintah, terhubung dengan kita sekarang dengan Pak Mas Menteri, dengan segala geraknya, segala aturannya, ya apa yang berlaku kepada sekolah lain akan berlaku. Apa yang tidak boleh berlaku di sekolah itu, di sekolah pada umumnya tidak berlaku di sekolah itu. Jadi kayak kasus SKB 3 Menteri terkait seragam. Ketika ada kasus, kemudian ada SKB, yaitu berlaku. Nah, hal seperti ini butuh seseorang meninggalkan subjektivitas, identitas kelompok, identitas keagamaan, semuanya dilepas, ya dia menjadi sekolah formal, sekolah umum. Jadi ini pilihan yang menunjukkan siapa orang yang mengambil pilihan itu, dan ya sangat pantas kalau akhirnya pilihan pendidikan formal ini ya sebagai tokoh kemanusiaan. Oke Pak, dilanjut. Sekolah umum bersifat inklusif ya. Jadi kalau disebut pendidikan formal, ya pendidikan itu mencakup pada bab awal YB Mangunwijaya membahas secara luas tentang masyarakat, kedudukan masyarakat dalam pendidikan, bagaimana hubungan guru dengan masyarakat, bagaimana anak dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, karena pendidikan, jadi bukan sekolah, tapi pendidikan formal. Jadi memang cakupannya lebih luas. Kalau di buku ini, di awal disebutkan kenapa pilihannya pendidikan formal. Nah, ini mungkin pilihan yang paling umum. Kalau saya sendiri melihat tidak dalam posisi seperti itu, tapi seperti yang tadi disampaikan. Saya melihat ini posisinya adalah posisi YB Mangunwijaya sendiri yang di halaman X 10 ya, di kata pengantar,
pendidikan formal sangat diperlukan karena pendidikan formal mendampingi anak agar mengembangkan budaya belajar secara teratur dan integral sehingga anak-anak memiliki bekal untuk melanjutkan proses belajar seumur hidup. Pendidikan formal menjamin kontinuitas pendampingan belajar anak yang menyinergikan peran sekolah, keluarga, masyarakat dalam proses pendidikan anak. Nah, ini dalam pengertian bakunya ya. Nah, yang kedua sekolahnya adalah sekolah umum. Ya, sekolah umum. Ini perlu diperhatikan. Sekolah umum berarti dalam satu posisi yang tadi secara lekat mengkaitkan dengan, ya kalau sekarang kita mengkaitkan dengan dinas pendidikan, dengan kurikulum nasional dan lain sebagainya ya. Sebagai sekolah umum, bukan SDIT, bukan SD bilingual atau SD internasional ya, benar-benar SD umum. Jadi yang SD umum itu artinya sekolah yang tidak punya kekhususan ya. Sekolah yang tidak punya kekhususan. Ya seperti SD Hikmah Teladan, SD umum. Nah, sifat dari SD umum adalah selalu terbuka. Dia bisa dimasuki oleh siapa saja boleh masuk ke sana, boleh belajar di sana, tidak diseleksi, tidak ya seperti kayak zonasi, jadi lingkungan anak yang ada di sekitar situ. Sama antara SD eksperimental ini dengan SD Hikmah Teladan, dua-duanya punya hubungan yang memang tidak bisa lepas. Kita SD umum dengan kekasan bahwa sekolahnya bernuansa Islamis, hanya nuansa itu bukan identitas ya. Nuansa itu ya bukan hal yang muncul dari prinsip ya. Ya mereka dengan nama Kanisius ya lekat sekali. Kalau Kanisius di Jogja ya pasti lekat sekali dengan Katolik ya. Nah kalau kita juga dengan seragamnya ya anak terbaca, ada nuansa seperti itu. Tapi prinsipnya tadi ketika diacu sebagai pendidikan formal adalah sama. Itu kesamaan yang kedua. Kesamaan yang ketiga, ada berapa ya? Nah ini yang paling sama dan benar-benar kita harus berbagi dengan sebaik-baiknya ya. Jadi isi buku ini Ibu Bapak dari bab 2, bayangkan dari bab 2 sampai selesai ya. Dari bab 2 sampai selesai itu yang pembahasan tentang visi ya, yang pembahasan tentang mencari visi dasar pendidikan ya. Itu sampai belakang semuanya bercerita tentang ini. Bahwa anak adalah pusat pembelajaran. Jadi sebetulnya saya diskusinya sekarang itu hanya berkisar antara pengantar bab 1. Karena bab 2 ke sana itu persis membicarakan ini. Dan ini luar biasa kaya. Mari bersenang-senang kita belajar ya. Sehingga saya ingin memastikan bab ini yang akan dibagi pada pekan depan, saya akan ditemani oleh beberapa guru nanti untuk mendiskusikannya. Untuk sharing berbagi pendapat kita akan diskusi. Mungkin pekan depan nanti saya posisinya
lebih cenderung sebagai moderator. Nah, kita akan berbagi banyak informasi ya. Itu berkaitan dengan berpusat pada anak ya, berpusat pada anak. Persamaan berikutnya adalah ini hal yang sifatnya lebih ideologis. Bukan filosofis atau psikologis. Kalau yang tadi itu anak sebagai pusat itu, kalau ini anak itu sebagai perspektif. Jadi yang menentukan boleh ada dan tidaknya di sekolah adalah kepentingan anak. Maka disebut kepentingan anak sebagai perspektif. Cara yang ditempuh sangat berbeda antara Mangunan dengan hikmah teladan. Kalau Mangunan itu dengan membongkar segala macam kesalahkaprahan dari sistem pendidikan yang dibangun, yang berlangsung sampai buku ini ditulis pada refleksi tengah perjalanan ya. Jadi 94 Pak, refleksi tengah perjalanan itu. 94, nah tengah perjalanan 5 tahun pertama 99 dan tidak lama setelah itu beliau meninggal. Beliau itu meninggal memberikan ceramah dengan Muhammad Sobari, saya lupa namanya. Ya, salah satu kolumnis Muslim. Kemudian lagi istirahat, berjalan bergandengan, dan terkulai di pegangan Muhammad Sobari itu. Yang meninggalnya saat itu. Beliau memang orang yang tidak mengenal olahraga, jadi benar-benar menghabiskan pikirannya untuk bergulat dengan hal-hal keilmuan dan kemanusiaan. Nah, kepentingan anak sebagai perspektif itu artinya kalau Mangunan itu membongkar semuanya, ya, semua lingkungan yang mengitari anak, ya. Jadi lingkungan yang mengitari anak itu adalah sistem pendidikannya, kultur masyarakatnya, itu dibongkar gitu. Itu dihabiskan, baru di anak-anak berjalan seperti berjalan dalam kondisi setelah semua ranjau dibersihkan. Jadi setelah semua hal yang menjadi penghalang potensi anak itu bisa keluar, bisa dimekarkan gitu. Semua penghalang sudah dihabisin, baru jalan ini dibuka. Dipersilakan anak-anak untuk berjalan, dikembangkan, pendidikan berjalan. Nah itu Mangunan. Dan Anda akan mengenal betapa YB Mangunwijaya itu keras, galak. Kata-kata yang menunjukkan kegagalan terhadap dunia pendidikan itu keras banget. Hal yang paling prinsip dari dasar pendidikannya adalah bentuk perlawanan terhadap militerisasi Orde Baru, dui fungsi Orde Baru, yang sampai kondisi reformasi sendiri itu masih belum, kalau kata Ariel Heryanto waktu ada kudeta di Myanmar, nah itu tuh masih kelas level bawah. Nah kalau di Indonesia nggak perlu ada revolusi Pak. Tentara itu yang menguasai. Di sana ada
eh, eh, ada siapa? Ayo sebutkan nama. Para jenderal itu mengelilingi istana. Gitu. Ya, para jenderal itu memasuki bisnis. Para jenderal itu menjadi pemilik partai politik dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak perlu revolusi, kuasain, ya. Beda dengan Myanmar. Jadi itu masih kelas SD, kalau ini sudah doktor gitu. Nah, sudah profesornya kalau para dwi fungsi di Indonesia benar-benar sudah. Ariel Heryanto itu sambil ngomentarin begitu, itu sambil menunjukkan koran tahun 1900 berapa yang menjelaskan Myanmar belajar khusus tentang dwi fungsi ke Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, begitu. Nah, kalau kita terbalik, kalau kita jalannya adalah mengeksplorasi pikiran berkaitan dengan apa yang bisa kita menjaga kebebasan anak, kesenangan anak. Ya tiba-tiba misalnya kayak sekarang kita berjalan, kita memikirkan itu ini yang berkaitan dengan anak. Tiba-tiba yang kita tahu bahwa oh kita sudah jalan sendiri dan entah di mana ada kurikulum nasional. Entah di mana ada kurikulum darurat apa? Kurikulum apa? Tanggap darurat. Nah, entah di mana ada kurikulum ini, kurikulum kita berjalan berpikir sungguh-sungguh dengan satu fondasi tentang kebebasan anak. Kita menerima anak apa adanya. Aturan dasarnya seperti itu, anak adalah dengan posisi demikian. Ada aturan-aturan yang terkait dengan anak, bukan terkait dengan masyarakat, bukan terkait dengan regulasi. Ya tiba-tiba kita sudah membuat satu peta sendiri dan entah setelah selesai baru kita kita sudah berjalan tidak dengan melihat aturan apapun dari yang dijalankan oleh Pak Nadiem dengan merdeka belajarnya, nggak ada peduli sama sekali kita jalan. Nah itu cara yang berbeda, sangat ekstrim berbedanya, tapi keduanya sama, menjadikan kepentingan anak sebagai perspektif. Itu beberapa hal yang bisa saya ungkap sebagai kesamaan Pak Egy. Nah baru nanti ada bagian kedua, saya akan berbicara tentang SD Mangunan meninjau, SD Hikmah Teladan. Kemudian bab ketiga SD Hikmah Teladan meninjau SD Mangunan. Nah, baru nanti bab keempat langkah ke depan. Nah, sebelum ke sana mangga Pak Egy. Kalau dari teman-teman untuk bagian yang tadi mungkin ada yang bisa. Tanya jawab. Tanya jawab saja Pak. Ya. Nanti saya tidak sempat minum kopi. Ya Bangga Bapak Ibu Guru, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Diaktifkan mikrofonnya. Atau boleh di chat ya. Ayo Mangun. Assalamualaikum, Pak Abid mau nanya Pak Arifin. BT Aki mah. Hah? Lain ya, BT Aki kadek. Mau jadiin itu ah. Pak Arifin banyak. Kedengar suara saya Arifin? Lep-lepan Ustad. Tadi bagus. Assalamualaikum Arifin. Waalaikumsalam. Salam. Kaitannya dengan lembaga pendidikan yang
merdeka atau lembaga merdekakan. Abid Jadi ganteng. kaitan Kang topiknya segitu bayem. Berbicara kemerdekaan berarti berbicara kebebasan ya. Walaupun sana tetap ada rule of game ya. Jadi bebas anak untuk bersikap, bebas anak untuk berekspresi, akan tetapi di sana ada rule of game. Yang mungkin saya tanyakan, ketika Pak Arifin konsepkan adanya lembaga pendidikan yang merdeka atau didekakan lah sebagaimana yang dihukum, yang saya tanya, apakah posisi sanksi ya, karena anak itu kan tidak semuanya solihin ya, tidak semua solih sohah ya. Ya mungkin anak yang mungkin kalau dalam kitab Talimul Ta'ama ada Pak, ada anak saya yang mungkin apakah sengaja atau tidak sengaja dia nggak paham dengan gurunya, baik dari segi suara maupun tingkah laku terhadap gurunya, kita dikoreksikan dengan pendidikan yang merdeka. Apa di sana punishment, saya bukan itu lagi, jadi punishment, apakah di sana punishment baku, jika baku bagaimana memposisikannya Pak Arifin dikaitkan dengan anak yang dulu ada atau anak yang mungkin dari segi ucapan ataupun tingkah laku sesuai aturan nama terhadap gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sekolah atau lembaga pendidikan merdeka ini diterapkan di kata anak yang mungkin masih pencarian ya, masih pencarian jati diri seperti anak SD kan ya. Itu saja, bukan saya karena di depan Pipin dan bukan saya karena SDHT. Jujur saja dengan konsep yang diberikan di SDHT untuk usia SD saya setuju ya. Saya setuju dan sudah banyak pengalaman di lapangan ketika mereka bebas di SDHT, ketika keluar dengan aturan yang mungkin mengekang dia, dengan aturan mungkin mengikat tidak sebebas ketika SD, yang saya anehkan kenapa anak SDHT itu lebih disiplin daripada anak-anak yang lain. Ini saya dengar-dengar orang tua, dengar-dengar alumni, justru kedisiplinan dan ketegasan serta taat terhadap aturan itu anak SDHT yang ketika dibebaskan seperti anak semaunya anaknya, kenapa bisa bagus di luar ya. Jadi yang ingin tanyakan, apakah ini untuk usia S saja yang sedang cari jati diri, atau mungkin usia SMP, usia SMA, bahkan mungkin universitas, cocok nggak dengan konsep merdeka ini, lembaga yang lebih tinggi. Kalau untuk usia SD saya setuju sekali terapkan seperti hikmat teladan. Kalau menurut Bapak untuk SMP di atas SD itu seberapa Pak Arifin? Terima kasih Arifin. Dan kalau mau pertanyaannya bisa ngaco ya. Mungkin intinya Pak Arifin sudah paham lah maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi Pak Abid pertanyaannya. Aduh bingung diulangi dewa. Pokoknya nama gimana ngertinya Pak Arifin lah. Pak Arifin bisa ngertinya di mana lah dari pertanyaan saya. Itu lagi dibahas. Ganteng banget. Kan sebagaimana tulisannya ganteng. Mau nyapa dulu Pak Arifin. Assalamualaikum Pak Arifin belum jawab dari tadi. Geus gandeng. Nyasar itulah. Kamu jadi diulangi, mau jadi nanya.
Nggak ada suaranya. Ada suaranya Pak Egi. Eginya nggak ada suaranya. Diulangi Pak Abid dari awal. Pak Eginya nggak nyampe. Kalau disuruh nanya lagi ngomong dari awal, udah saya nggak jadi nanya. Harus baca bibir ini mah. Ya, Cek. Jelas, Halo, sudah terdengar? jelas. Ya, sudah terdengar. Ya, mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Abid itu mengenai sanksi atau punishment ya Pak Betul, Abid ya. betul. Nah, sanksi atau punishment di sekolah yang konteksnya merdeka ini seperti apa? Apakah diperbolehkan atau tidak? Mungkin porsinya seperti apa? Itu yang kedua, berkaitan dengan alumni. Tadi kata Pak Abid cerita alumni di SDHT itu lebih disiplin setelah lulus dari SDHT. Itu apakah konsep merdeka ini juga bisa diterapkan di tingkat SMP, SMA dan universitas itu itu dua. Ya betul, betul Pak Egi, bagus, bagus. Yang judul buku ini aslinya adalah pendidikan pemerdekaan. Jadi itu berbeda sekali dengan SD Hikmat Teladan. Karena kalau SD Hikmat Teladan sekolah anak merdeka. Pendidikan pemerdekaan berarti pemerdekaannya itu lingkungan pemerintahan, lingkungan masyarakat. Yang saya katakan sangat kuat di buku ini, Anda akan senang menikmatinya. Apalagi tadi saya jelaskan secara luas berkaitan dengan Pak Abid. Saya ingin menjelaskan ini teman-teman supaya ada gambaran tentang bagaimana sebuah pilihan itu bisa dilakukan untuk suatu orientasi yang mungkin bisa kita sebut sama ya. Ya, Jadi kalau pendidikan kemerdekaan maka melepaskan sekolah dari semua hal yang membelenggu, hal yang menyimpang, kegagalan-kegagalan dan lain sebagainya. Nah, ini disingkirkan dulu semuanya, baru sekolah berjalan. Sekolah berjalan. Nah, kalau itu makna dari pendidikan pemerdekaan. Kalau SD Hikmat Teladan itu anak merdeka. Jadi yang merdeka itu ya anaknya. Bahkan kalau salah satu hal yang nanti akan menjadi bagian kritik atau tinjauan dari SD Hikmat Teladan ke SD Mangunan adalah berkaitan dengan lemahnya SD eksperimental ini menghargai kekuatan rumah. Bahwa rumah itu sudah menghasilkan apa. Saya agak khawatir terkait dengan ini karena apakah karena terkait dengan miskinnya atau tidak saya belum tahu. Nah, sementara kita punya prinsip kita tidak menyentuh rumah dan menerima apa saja dan menerima sebagai suatu kehormatan anak yang datang kepada kita. Karena ini yang dimaksud dengan anak merdeka. Ada yang berbeda kenapa SD eksperimental Mangunan membicarakan tentang pemerdekaan, kalau ditulis di judul bukunya Sekolah Merdeka, tapi tidak mengenal anak merdeka. Ruang berekspresi anak bukan ruang merdeka, bukan ruang liar, tapi ruang yang terstruktur. Mungkin ini sesuatu yang salah satu yang diambil YB Mangunwijaya dari Piase berkaitan dengan
konstruktivisme. Karena anak-anak miskin itu anak-anak yang secara umum kepercayaan dirinya rendah, hidup senang, bergembira, waktu yang rileks, yang lepas dari tekanan, kebanggaan terhadap diri itu tidak ada. Ini bagian yang paling rentannya. Sehingga yang disebut di sekolah itu meminimkan peraturan adalah karena mereka meminimkan tuntutan, ya karena memang begitu. Anak-anaknya latar belakangnya tidak punya kebanggaan diri, tidak punya kepercayaan diri, rendah diri, dengan berbagai stigma dan lain sebagainya. Karena masyarakat dari masyarakat miskin, ya. Jadi guru meminimkan di sekolah itu dengan hukuman, dengan pendisiplinan, dengan aturan. Anak itu lebih disayang, lebih diterima, lebih hayu gitu ya, diundang. Jadi guru itu membesarkan sikap rendah hatinya, guru membesarkan sikap penyayangnya, guru membesarkan, menunjukkan tidak membeda-bedakannya dan lain sebagainya. Yaitu yang dibutuhkan oleh mereka. Tapi mereka berbeda dengan SD Hikmat Teladan, sangat mengizinkan ada alasan untuk memberikan tindakan-tindakan yang sifatnya bila itu mengganggu umum, ya. Jadi kalau di mereka, kalau ada anak yang bermasalah, yang ketemu bukan anak kuat dengan anak kuat. Anak ini punya kelebihan apa, keunikan apa, ya kalau di sana secara umum anak-anaknya kayak seperti tadi. Jadi kalau ada anak yang benar-benar sudah berandal misal atau sudah seperti apa, ya tidak bisa dalam satu posisi sosial itu membiarkan terjadi gesekan. Ya. Jadi tidak bisa diberlakukan kebebasan akhirnya dengan seperti itu. Nah, pilihan yang diambil adalah karena background orang miskinnya. Pak Abid, yang disebut dengan orang miskin ini adalah orang-orang yang jadi background sekolah Mangunan adalah tempat, Kalicode itu adalah tempat yang benar-benar akan digusur, Pak. Jadi tempat-tempat kumuh yang cuma tahu rumah tinggal dari kardus, dari seperti apa, Pak, akan digusur dengan alasan bahwa resiko banjir, jadi mereka akan direlokasi. Nah, Romo Mangun masuk ke sana, terus memberikan penjelasan secara ilmiah bahwa posisi bantaran Kalicode itu tinggi, jadi tidak akan kalau banjir itu air meluap itu benar-benar mereka akan sampai terseret, tidak akan sampai seperti itu, dan memang tidak sampai sejauh ini. Dan setelah dapat keyakinan seperti itu, kemudian Romo Mangun menyulap dengan kemampuan arsitekturnya itu menjadi satu daerah yang ditata dengan baik, menjadi satu lingkungan yang membuat orang memandang hilang pandangannya bahwa itu daerah kumuh,
masyarakat memandang itu sebagai daerah yang asri, daerah yang menyenangkan, daerah yang sudah berubah sedemikian drastisnya, masyarakatnya juga menikmati pandangan seperti itu. Nah, bagaimana supaya itu tidak balik lagi? Ya, tidak balik lagi itu akan menjadi satu tempat yang terus perbaikan masyarakat itu akan terus berlanjut. Ya, urusannya pendidikan maka muncul. Jadi konteksnya pendidikan eksperimental ini adalah untuk daerah itu. Nah, berbeda dengan SD Hikmat Teladan, anak-anaknya adalah anak-anak yang kuat. Kuat dengan pribadi masing-masing. Jadi mau ada masuk 112 anak ya 112 anak dengan karakter yang kuat. Sehingga ketika ekspresi itu bagaimanapun bermasalahan, itu akan selalu terjadi gesekan. Akan selalu terjadi bila orang yang sangat baik, orang yang pemurah akan mendapatkan kesenangan karena menemukan orang yang akan ditolong. Orang yang butuh ditolong. Orang yang kerjanya bermasalah akan ketemu dengan orang yang banyak memaafkan. Orang yang tidak menyenangkan karakternya dan kasar akan ketemu dengan orang yang baik dan kuat. Sehingga kalau gesekan di antara mereka terjadi, ya itu bisa menjadi kasus sosial yang sangat terbuka kemungkinan diselesaikan. Nah, ini yang membuat SD Hikmat Teladan bisa menyodorkan konsep anak merdeka. Konsep anak merdeka. Jadi kalau pertanyaan Pak Abid, kenapa kalau anak yang begini begitu tidak disanksi? Karena sejauh dari tahun 2000 Pak Abid kita sudah setidaknya sudah menjelang 20 tahun atau mungkin di bawah itu, ya kita membuktikan bahwa sebermasalah apapun anak-anak, sosial itu bisa menyelesaikannya. Menyelesaikan itu dalam dua pengertian. Menyelesaikan konfliknya atau yang paling aman, maksudnya bukan paling aman. Pribadi-pribadi anak yang kuat itu bisa menghindarkan pengaruh. Begitu Pak Abid. Dimilikinya kepercayaan diri, kebanggaan, kepemilikan terhadap diri sendiri, pandangan yang sangat luas tentang beragamnya orang, ya. Kalau beragam itu Pak Abid, berarti gini teman-teman, kalau pandangan kita terhadap orang di sekitar kita itu begitu beragam, adalah pandangan bahwa setiap orang akan selalu punya tempat bahwa aku punya kelebihan, aku punya kekuatan. Dan tidak apa-apa aku punya kelemahan karena orang lain juga ada yang punya kelemahan. Tidak apa-apa aku punya kelebihan ini aku klaim sebagai kelebihan karena orang lain juga punya kelebihan. Nah seperti itu. Nah ini yang membuat aman. Aman dari apa? Kalau pergesekan itu atau individu yang bermasalah itu menimbulkan atau misalnya dari anak yang suka mencuri, dari anak yang berkata-kata kasar, dari anak yang sudah terpengaruh pornografi. Nah, anak-anak kita bisa dalam konteks tidak dipengaruhi atau dalam konteks orang yang percaya diri dia, emang gue pikirin gitu. Karena ya dia udah nyaman. Dia balik ke rumah, dia menjadi orang yang diakui sebagai orang oleh rumahnya. Dia di sekolah tidak menjadi orang yang diberi stigma atau apa-apa. Nah ini yang membuat aman. Nah ini yang membuat sebetulnya cara yang berhasil kita menghindar
untuk memberikan sanksi pada anak, ya. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa kalau akhirnya dia SMP dia berubah? Ya karena dia melihat bahwa dia dengan sangat cepat akan membaca bahwa lingkungan sosial SD berbeda dengan lingkungan sosial di SMP. Dia juga akan membaca, Pak. Selama 6 tahun di SD Hikmah Teladan itu, ini yang harus teman-teman perhatikan. Bagaimana proses belajarnya anak-anak untuk begitu mudah membedakan, paham terhadap perbedaan lingkungan sosial. Anak-anak itu membedakan beda di sekolah dengan beda di rumah. Beda. Anak tuh hampir setiap hari selama 6 tahun itu akan belajar tentang membedakan apa yang dia lakukan, teman-temannya lakukan di sekolah dengan apa yang akan dia lakukan di rumah dengan keluarganya, dengan lingkungan sosial. Jadi mereka sudah sedemikian terlatih untuk melakukan perbedaan. Jadi memang kalau di SD Hikmah Teladan sudah tidak ada lagi alasan untuk mengganggu anak merdeka, ya, anak merdeka. Kalau saya ulang lagi, kalau dia nanti masuk ke tempat lain, bukan hanya ke SMP Pak Abid, masuk ke pengajiannya Pak Abid gitu ya. Teman-teman kalau anak-anak itu ikut ke madrasah Pak Egi, ya anak-anak akan membedakan aturan di SD Hikmah Teladan dengan dia di madrasah. Ya seperti itu. Betul Pak Arifin. Ya oke, silakan yang lainnya. Kok Pak jadi moderator pinginnya Pak Egi? Ya itu Pak Abid sudah ya terjawab Pak. Sudah. Ya, Kebetulan ada anak SDHT. Kebetulan ada anak SDHT kelas 5 yang mondok di pesantren saya. Ternyata dia bisa beradaptasi. Hebat Pak Abid. Nazri yang hafal 89 kan di sekolah sangat lincah sekali. Siapa Pak Abid? Siapa? Nazil. Iyal ya, Iyal. Jadi yang Oh iya. aku yang ada cabang. Ya aku lincah dan tutup ya. Ketika masuk pesantren ada bisa dibilang sekarang. Bagian kedua. Nanti aja. Pak ada slide lagi. Jadi pertanyaannya dilanjutkan. Setelah ini aja dulu. Setelah pertanyaan ini. Setelah bab kedua. Oh iya. Ya Bapak Ibu Guru, kita lanjut ke pembahasan berikutnya dari Pak Arifin ke bab kedua, betul di banyak fisiknya berarti ya Pak ya. Ya, ada slide juga mungkin Pak. Ya kita teman-teman kembali ke slide ya. SD Hikmah Teladan dalam tinjauan SD eksperimental. Posisinya ya saya ingin melihat apa yang menjadi kelebihan. Nah ini bagian pertamanya. Yayasan Dinamika Edukasi Dasar asasinya merupakan sebuah gerakan. Kalau buku ini disebutkan bahwa semula disebut gerakan tapi orang banyak yang risih dengan kata gerakan maka diganti dengan dinamika. Mangunwijaya menyebutkan seperti itu, tapi menegaskan kembali bahwa ini memang gerakan. Berangkatnya saja bayangkan dari gerakan kemanusiaan untuk Kali Conde. Di buku ini disampaikan di 3 Kedung Ombot, kemudian yang satu lagi yang di Semarang. Teman-teman,
Romo Mangunwijaya itu sampai meminta izin melepaskan dari tugas keimamatannya. Apa ya? Jadi untuk konsentrasi pada aktivitas kemanusiaan itu benar-benar Romo Mangun itu sampai akhirnya keluar, tidak ada tugas terkait dengan kewajiban untuk memimpin peribadahan, menerima pengampunan dosa dan lain sebagainya. Tidak terikat dengan gereja jadi. Dan akhirnya tidak terikat dengan umat. Untuk full bergerak di kemanusiaan. Nah, Yayasan Dinamika Edukasi Dasar ini ya sebuah gerakan. Sebuah gerakan. Saya tadi termasuk ketika tadi saya menjawab pertanyaan dari Pak Abid, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang besar dari SD Hikmah Teladan. Dan menjadi pantas bahwa ada orang lain yang berkepentingan sebetulnya. Ya kalau saya dengan teman-teman waktu ngobrol tentang PJJ ini bagaimana di sekolah-sekolah lain, kita itu miris dengan apa yang terjadi di banyak sekolah negeri. Nah, cara pikir orang gerakan adalah ya tergerak, namanya gerakan tergerak untuk memberikan pemikiran solutif, memberikan peran langsung real gitu. Jadi bukan mengkritisi. Cara pandang kita yang terfokus kepada anak merdeka bukan kepada pemerdekaan sebagaimana Mangunwijaya dengan Yayasan Dinamika Edukasi Dasarnya. Ya yang akhirnya petanya dulu yang dibuka gitu ya semuanya. Kenapa misalnya, kenapa yang difokuskannya ke pendidikan dasar? Di buku ini diberikan data karena ada sekian juta anak-anak di usia itu. Yang kedua, bahwa yang terjangkau oleh semua kalangan gitu ya. Yang masih terjangkau oleh sebagian besar semua kalangan penduduk Indonesia dari berbagai strata adalah pendidikan dasar. Kenapa juga pendidikan sekolah dasar menjadi pendidikan dasar? Karena kemampuan dasar itu bukan hanya tidak dimiliki oleh anak-anak di usia sekolah dasar, tapi banyak orang-orang yang dari kelompok miskin itu tidak memiliki kemampuan dasar, termasuk karakter dasar yang menjadi karakter yang dibangun oleh SD Eksperimental Mangunan yang tentang eksploratif, kreativitas, satu lagi integritas, terpadu. Nah yang dua ya sama, kalau kemampuan itu disiapkan di SD anak-anak supaya karena mereka dihitung akan mampunya sampai usia SD, supaya lepas dari SD mereka bisa jalan sendiri. Jadi Mangunan itu didirikan untuk tidak menimbang ada SMP, terhenti di SD. Benar-benar setelah SD dia harus bisa menghadapi segala kemungkinan. Apa yang harus dimiliki? Nah, ketika memutuskan apa yang harus dimiliki,
Romo Mangun dengan cara membuka dulu permasalahan nasional, permasalahan luasnya, mengatakan akhirnya dari sekolah dasar SD eksperimental ini, yang disebut dengan kemampuan dasarnya tadi, karakter dasarnya itu hal yang sama yang diperlukan oleh orang-orang dewasa yang memang belum memiliki itu. Para pemulung yang juga tidak ada kemampuan untuk seperti itu, untuk bertanya, memecahkan masalah dan lain, berpikir logis macam-macam, ya sama saja. Artinya ketika dari SD itu, maka itu menjadi gerakan yang luas ke masyarakat. Itu yang dimaksud gerakan. Dan itu yang tidak dimiliki oleh SD Hikmat Teladan. Oleh kita sebagai sebuah institusi Yayasan Darul Hikmah, kita benar-benar tidak memiliki itu. Kayaknya saya baru tahu, mungkin sekarang ini yang menjadi penyebabnya ya. Cara pandang kita tentang anak yang berbeda dengan cara pandang Mangunwijaya yang banyak bab membahas ya tentang siapa, kalau kita ngomong pendidikan yang dipentingkan dan lain sebagainya, itu membongkar sistem yang melingkupi. Sehingga tadi contohnya bisa bergerak dari apa yang diberlakukan di sekolah dasar eksperimental yang menjadi karakter dasarnya ya, itu menjadi hal yang diarahkan, dimiliki juga oleh orang-orang dewasa tapi tidak memiliki kemampuan itu. Sehingga sekolah dasar menjadi pendidikan dasar. Nah ini yang sangat membedakan. Religiusitas ini bagian yang wah gitu, wah. Pak Mumu, nah ini nanti bagian-bagian yang disebut dengan nilai-nilai umum yang disepakati, nilai-nilai universal, apa yang disebut dengan nilai-nilai universal, baik dengan sesuatu disebut berbohong dan diakui oleh semua bahwa berbohong itu buruk, yaitu yang disebut dengan nilai-nilai yang tidak ada secara khusus terikat kepada agama tertentu, tapi sebagai manusia ya kita mengakui itu sebagai baik dan sebagai buruk. Nah karena dia berlaku umum, maka ketika kita dalam masyarakat yang majemuk ini tidak ada identitas. Tidak ada identitas dan tidak perlu identitas, dan tidak perlu identitas itu menjadi kita kagok, kita apa. Siapa yang terbaik dalam masyarakat seperti itu? Ya yang paling berakhlak baik. Akhlak dalam pengertian akhlak yang universal. Dan luar biasa banyak. Ya banyak. Nah jadi yang menjadi standar nilai, yang menjadi penghubung orang dengan orang, yang memisahkan orang dengan orang, yang menjadi penghubung orang dengan, yang menjadi kedekatan orang dengan orang, yang menjadi penghubung adalah bahwa saya sama dengan yang lainnya, entah dari agama apa, kepercayaan apa, mazhab apa, suku apa. Kalau saya mengutamakan kejujuran, saya memuliakan orang tua, saya akan terhubung dengan mereka yang seperti itu. Kalau saya memiliki kemurah hatian,
peduli kepada orang lain, peduli kepada orang miskin, maka saya akan menjadi satu, membentuk ikatan yang kuat sebagai masyarakat ketika orang yang membutuhkan itu, orang yang tidak mendapatkan keadilan sosial itu menemukan orang yang melindunginya, menemukan orang yang mengangkat harkatnya. Nah, ini nilai universal. Jadi penghubung, religiusitas itu maksudnya seperti itu. Apa artinya Pak Egy kalau disebut oleh Mangunwijaya? Nanti saya mengartikannya lebih jalan-jalan. Nah, itu yang dimaksud dengan religiusitas. Nah, Mangunwijaya dengan sungguh-sungguh melakukan pendasaran nilai adalah pada religiusitas itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, maka religiusitas menjadi teman yang paling dekat, menjadi satu kesatuan dengan kenapa yang dipilih adalah pendidikan formal, sekolahnya sekolah umum. Saya akan bacakan apa yang dimaksud dengan pengertian religiusitas. Nampaknya sudah saya catat ada di halaman berapa. Halaman 28. Agama perlu, paragraf kedua teman-teman. Tetapi jauh lebih perlu adalah religiusitas. Ada orang yang hebat dalam segi agamanya, tetapi religiusitasnya buruk. Ada yang religiusitasnya bagus, hanya sayang, tetapi sering dapat dipahami dan dia tidak beragama. Kalau kata Fahmi Jarkasi di barat itu berkembang orang-orang yang melakukan kebaikan tapi sampai menolak untuk menautkan dengan agama. Ada yang memelas kasihan, tidak beragama dan juga celakanya tidak religius. Yang ideal adalah agamawan sekaligus berjiwa, bersikap dan beramal religius. Ini ideal, barangkali jarang terdapat tetapi tidak mustahil. Namun bila kita terpaksa memilih dari yang paling buruk, maka yang paling tidak buruk ialah orang yang tidak beragama, tetapi jiwa, sikap, dan karya amalnya benar-benar religius. Kalau dalam konteks pandangan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama, itu yang disebut dengan masyarakat madani, ya, masyarakat madani. Atau kalau pada satu wawancara di Kompas, almarhum Dr. Jalaluddin Rahmat menyampaikan ada Islam fikih, ada Islam politik, dan Islam madani. Nah, Islam madani itu, kalau Islam madani itu bukan tipikal, itu pengertian yang sangat umum. Ya, yang dimaksud dengan Islam madani adalah satu paham apa yang disebut dengan dalam konteks Mangunwijaya dengan religiusitas. Ya Pak, dilanjut. Nah, kalau saya lupa, kalau SD Hikmah Teladan, Ibu Bapak, karena sekolahnya tidak bermasyarakat, ya sekolahnya memang tidak bermasyarakat, kita sekolahnya tertutup, anak masuk sekolah ya terkunci. Jadi memang kita itu tidak ada terhubung
dengan masyarakat, dan kita akhirnya tidak ada. Ya misalnya kita benar-benar gagap ketika kemarin ada bencana banjir di Pantura, ya nggak terusik, nggak ada panggilan yang kenceng bahwa itu merupakan bagian dari kita. Ya begitu, entah bagaimana. Ya tidak terlatih saja karena memang sekolahnya terkunci. Nah ini yang kenapa saya tadi mengatakan tinjauan dari SD eksperimental terhadap SD Hikmat Teladan. Jadi kalau kita masih sangat kuat melekatkan diri dengan identitas, sebetulnya benar-benar tidak ada masalah melekatkan diri dengan identitas. Ya. Tapi harus mewahkan dulu kebaikannya itu. Kudu jadi al-amin heula gitu. Nilai kita menjadi orang yang utama dalam konteks masyarakat, dalam konteks sosial. Nah, jadi kalau dalam konteks masyarakat kita, sekolahnya, pendidikannya tidak bermutu, ininya itu. Apa yang berkait dengan identitas keagamaan yang eksklusif dikencengin. Ya, dikencengin. Apa yang eksklusif berkaitan dengan atribut keagamaan dijual, dikencengin, dijadikan untuk lebih menonjol dari yang lain, dijadikan kebanggaan, dieksploitasi. Nah itu jangan kayak begitu. Jadi sama sekali tidak ada masalah. Dan sekali lagi ketika Nabi Muhammad menjadi al-amin, maka keutamaan itu menjadi teramat jauh lebih besar ketika beliau diangkat menjadi nabi, ya. Beliau diangkat jadi nabi. Nah, mungkin seperti itu, ya. Seperti itu yang pelajaran bagi kita adalah sekarang sekali lagi mari kita mewahkan, mari kita perbanyak, mari kita pertunjukan, ya, dalam pengertian lakukan sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan yang memang tidak terikat dengan agama, tidak terikat dengan suku, tidak terikat dengan bangsa. Yang berikutnya yang sangat, pertanyaan yang Pak Abid ini sudah dijawab sebetulnya. Ya, ada disiplin. Ya, sesuatu yang dilakukan oleh apa yang sangat berbeda antara SD Hikmat Teladan dengan Mangunan adalah terkait dengan disiplin. Tapi dalam pengertian disiplin yang selalu terhubung dengan fungsi kreativitas. Teman-teman, waktu kita membicarakan tentang pembelajaran abad 21, saya sempat meneriakan, ya. Saya ingin mengulangnya dengan bahasa meneriakan, menegaskan bahwa kita itu harus semakin jadi ketagihan gitu. Anak-anak itu sampai ketagihan mencoba dan terbiasa gagal. Ketagihan mencoba, terbiasa gagal. Nah, ketagihan itu adalah disiplin. Itu maksudnya. Jadi kalau Mangun Wijaya mengatakan disiplin yang bertaut dengan kreativitas, artinya bukan disiplin ala militer, bukan disiplin dengan hukuman, bukan disiplin apa. Disiplin itu yang menunjukkan tadilah ketagihan, kesenangan yang teramat besar. Jadi kalau teman-teman sains
teman-teman yang guru-guru IPA, hal yang terbaik adalah membuat anak-anak ketagihan melakukan penelitian, ketagihan melakukan penelitian sehingga terbiasa melakukan metode ilmiah. Itu sebagai suatu bagian yang sudah ada di dirinya. Nah, disiplin itu kayak gitu. Pelajaran sosial membuat anak-anak keranjingan. Ketagihan, keranjingan. Pilihan bahasanya rada bagus, Pak. Keranjingan melakukan observasi. Melakukan observasi, ngelihat ini, lalu menyampaikan hipotesis. Wah, observasi hipotesis menyobakan apa yang menurutnya bahwa ini akan begini, akan begitu, akan begitu. Nah, bikin anak-anak seperti itu. Nah, itu yang benar-benar disiapkan oleh SD Mangunan. Sehingga SD Mangunan itu merubah seluruh mata pelajaran yang menjadi basis dari rasa ingin tahu tadi. Pertanyaan dan rasa ingin tahu itu adalah pelajaran geografi dan lain sebagainya, itu ditekankan di situ sebagai penghayatan. Jadi benar-benar enggak ada yang sifatnya guru ngejelasin yang sifatnya informatif, pengetahuan kognitif dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud disiplin, nah yang berjalan di Mangunan adalah disiplin seperti itu, ya, disiplin yang ditautkan dengan kreativitas, disiplin yang ditautkan dengan rasa ingin tahu. Ya. Tadi saya sudah menggunakan bahasa pelajaran IPS bikin anak keranjingan melakukan observasi. Lakukan sebanyak-banyaknya untuk pelajaran sains. Anak-anak melakukan penelitian sehingga ketagihan. Melakukan eksperimen, memecahkan masalah, mencobakan solusi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Saya di kelas 3 atau di kelas 1 menceritakan di depan, di garasi di depan di SD Mateladan itu ada puring yang bagus dan besar, Pak. Sama parana itu udah disikat blok tebal. Padahal menumbuhkan puring itu paling sederhana, stek paling misalnya 30 cm. Nah, itu tuh betapa banyaknya itu yang bisa ditanam sama anak, kemudian anak memperlakukan ini dengan cara beda, itu gratis dan anak melakukan penelitian, medianya yang diragamkan. Atau kayak ada yang pakai sungkup, ada yang daunnya diilangin, daunnya tidak diilangin, ada yang begini, begitu. Dan itu beragam. Kemudian anak melakukan penelitian. Nah, murah meriah untuk melakukan hal seperti itu. Bu Yuki yang di depan itu, puring yang di depan, di belakang yang ke bekas Bang Lipo. Nah, itu tuh puring bagus dan besar. Jadi benar-benar kita bisa ngambil banyak cabang. Jadi nanti bisa 20 anak dapat sama, kemudian ditanam dari masing-masing, kemudian memberikan catatan bagaimana dia medianya apa, perlakuannya bagaimana, dan akhirnya pada melaporkan ketika mulai keluar pucuk. Karena apakah itu? Apakah berkaitan? Nah, murah meriah, keramaian kayak begitu, kebiasaan yang sangat cepat kayak begitu. Kalau kemarin sih saya cerita ke teman-teman menanam
biji duren, ya. Nah, kalau menanam biji duren kan itu benar-benar kalau di tempat jualan itu duren itu kita bisa beli duren satu, minta biji yang lainnya. Bisa itu. Jadi bisa nanam tuh sekalian tuh banyak, kemudian anak-anak melakukan penelitian seperti itu tentang bagian-bagian tumbuhan, prosesnya kayak gimana. Dan itu rumit. Nah, yang disebut disiplin adalah ketagihannya itu sampai rasa senang ketika itu sampai membangun anak mau lagi melakukan. Jangan pelit. Nah, jangan pelit. Apalagi kalau penelitian itu hanya dikaitkan dengan masalah pelajarannya. Ini mas sedang bab ini tidak ada penelitian. Nah, kalau di bangunan jangan munculin bab itu. Sudah aja jangan diajari, jangan diajarkan bab yang tidak membuat anak melakukan penelitian. Ya. Nanti di ujung ada bagian di mana Mangun Wijaya sampai menyebutkan ada waktu di mana dibutuhkan anak-anak ketika dapat soal dari dinas di drill. Benar-benar melompong, kalau kita mah di drill itu di drill sampai dibolehkan di drill hanya untuk menghadapi ulangan akhir sumatif. Supaya naik kelas karena soalnya datang dari pemerintah di drill. Soalnya udah kayak gitu, kita nggak pelajari di drill anak-anak sampai dibolehkan. Ada ya Pak pembahasan tentang itu ya? Sampai di drill. Nah teman-teman kayak gitu. Ya. Jadi ini penting sekali tentang bagian yang dimaksud dengan disiplin. Oke Pak, dilanjut. Apa yang harus dicapai? Ini bukan sesuatu yang lebih, tapi sesuatu yang memang beda saja. Ini bab yang panjang menjawab apa yang harus dicapai. SD Hikmah Teladan tidak pernah. Ya ini bukan apa yang berbeda. Saya cuma bertanya-tanya apakah memang kita perlu juga memikirkan apa yang harus dicapai gitu ya. Jadi kalau kita menjalani proses, kalau kata Immanuel Kant, kalau Immanuel Kant kritisisme itu ya, jadi bukan jadi lebih membicarakan apa yang ada pada diri kita sehingga membuat kita bisa mengetahui. Bukan membicarakan epistemologi bagaimana pengetahuan itu menjadi mungkin, tapi pembicaraannya adalah apa yang kategori-kategori apa atau hal-hal apa yang ada pada diri kita sehingga membuat kita mengetahui, mendapatkan pengetahuan. Nah prosesnya kayak begitu kalau di SD Hikmah Teladan. Ya prosesnya bukan tujuannya, bukan apa yang mau dicapai, tapi apa yang dimiliki bisa dikelola, didorong terus. Ya misalnya cara kita mengatakan bahwa apapun yang diberikan oleh orang tua adalah terbaik. Itulah yang kita hormati dan mari kita kelola dalam konteks lingkungan yang bebas, dorong. Jadi nggak jelas arahnya. Arahnya mana? Ya kalau pembentukan karakter dan lain sebagainya orang tua yang paling kuat akan mempengaruhi bukan sekolah. Sekolah itu hanya berurusan dengan memberikan pengetahuan objektif, hal yang sifatnya ilmiah dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa membicarakan tujuan-tujuan atau apa yang harus dicapai dalam konteks seperti itu. Ini dunia yang berbeda, ya. Begitu. Nah, ini bagian yang seru berikut. SD K Mangunan dalam tinjauan SD Hikmah Teladan. Tapi Pak Egi, stop dulu untuk tanya jawab nampaknya. Oke, Bapak Ibu Guru silahkan kalau ada pertanyaan dari bagian kedua tadi ya Pak Arifin, ada disiplin, religiositas juga.
Kalau tadi saya cek di KBBI, apa sih yang dimaksud dengan religiositas itu? Tadi itu saya sempat search religiositas. Pak Andri bisa melihat saya meminum kopi, Bu Angri? Religiositas itu artinya pengabdian terhadap agama atau kesalehan. Ya. Kalau ini kalimatnya orang kuat itu mungkin tidak begitu kuat, tetapi kadar religiositasnya amat tinggi. Apa Pak Egi? Punten. Ya, religiositas bentuk tidak bakunya religi. Religi. Ya, artinya pengabdian terhadap agama, kesalehan. Kalau contoh kalimatnya, orang kuat itu mungkin tidak begitu kuat, tetapi kadar religiositasnya masih. Kalau dari KBBI. Ya, yang KBBI salah pengertiannya. Karena lebih mengarah kepada akhlak ya. Jadi yang benar gimana? Yang benar yang saya jelasin. Memang Ya, jangan di KBBI, kamusnya harus kamus sosial atau kamus filsafat. Ya saya kalau untuk menempatkan di konteksnya apa sih religiositas, kalau saya pasti nyarinya ke situ. Ya, maka dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang mau ditanggapi, ditanyakan, silahkan. Bu Anggi sudah kipas-kipas, sudah mulai gerah. Pak Pran nanya, Pak Pran. Tinggal 15 menit lagi nampaknya ke itu aja. Bagian ketiga ya. Ya, kalau ada mungkin nanti saat paralel mungkin ya kita diskusi langsung sama Pak Ari. Karena waktunya juga hampir masuk di jam 3, kita lanjut ke pembahasan bagian ketiga Pak. Saya itu membaca buku ini 1 bulanan nampaknya. Tapi baru menemukan kerangka ini berapa Bu Devin? Kayaknya 15 menit sebelum acara. Mendadak tadi Pak, makanya telat masuk. Jadi pada saat masuk acara saya sangat khawatir saya tidak bisa menjelaskan. Tapi ternyata memang proses berpikir yang panjang memang untuk mencari apa maknanya bagi saya, bagi sekolah. Sehingga ya seperti ini strukturnya saya sangat senang. Peran penting dan otonomi pendidikan keluarga ini yang dilupakan yang tidak ada di Mangunan. Saya agak terganggu mengetahui hal ini. Jadi ketika mencontohkan di bab ke belakang bagian ketiga itu, bagian kedua, bagian ketiga di belakang itu menjelaskan tentang biasa di proses terkait bahasa ya. Nah ternyata biasa mengungkapkannya di anak-anak di masa awal itu dengan tadi ya kata Pak Egi, kecintaan terhadap buku gitu ya. Jadi bahasa itu bukan terkait dengan karakter, bahasa itu bukan terkait dengan bagaimana rumah ya, bagaimana rumah. Bagaimana orang tua, dan tidak ada urusan sebetulnya dengan buku. Membahasa, membuat anak kuat dari sisi bahasa, maka yang utama adalah anak-anak itu
menjadi pengguna bahasa ibu yang baik. Jadi bagaimana proses bahasa itu adalah komunikasi yang intensif antara anak dengan ibunya, dengan keluarganya. Nah kalau perencanaan yang dibangun di SD Mangunan itu sangat kecil membicarakan peran penting dan otonomi pendidikan keluarga. Nah kalau kita sendiri benar-benar tidak mengurusi karakter misalnya, karena meyakini bahwa karakter itu sesuatu yang sudah selesai pondasinya dibangun oleh di rumah. Anak akan bertanggung jawab kepada orang tuanya juga akan terhubung dengan anaknya seperti itu. Orang tua yang mendidik anaknya menjadi anak yang berbakti adalah sesuatu yang paling utama. Jadi malah kita itu bukan memanfaatkan itu, tapi akan mengelola sekolah pun ketika belajar di sekolah. Mengapa kita misalnya tidak mengusik karakter anak? Karena karakter anak itu karakter yang legitimit di rumah. Karakter anak itu adalah karakter yang anak begitu ya orang tuanya begitu. Maka kalau kita menghina, merongrong, menyudutkan, menunjukkan keburukannya itu sama dengan menunjukkan keburukan orang tua. Dan berarti membuka hubungan yang tidak baik, penghormatan, akan menghilangkan penghormatan anak. Padahal tidak ada nanti sekolah. Anak yang dapat ijazah sampai pendidikan doktoral, dia menjadi anak yang paling baik berbakti pada orang tuanya, enggak. Anak yang terbaik ya anak yang berbakti pada orang tuanya, maka kita menjaganya seperti itu. Nah Mangunan tidak memposisikan. Saya belum tahu banyak. Di video yang saya sampaikan ada cerita, tapi ya posisinya lebih sekolah mencari kesesuaian atau sekolah meminta rumah menyesuaikan. Begitu juga dengan lingkungan sosial, ya, terutama dengan rumah. Nah ini yang menjadi hal yang jauh lebih besar, dan saya secara pribadi sangat senang kalau prinsip ini adalah prinsip yang paling kuat di rimba kebebasan SD Hikmah Teladan yang terkait dengan agama. Pandangan yang sangat kuat, ekstrim dari Islam tentang hubungan orang tua dengan anak. Jadi ini benar-benar sesuatu yang sedemikian, kalau saya secara pribadi bergairah, bangga, senang. Oke, dilanjut. Nah ini yang perbedaannya ya, juga adalah membuat lebih akademik. Jadi teman-teman, semua hal yang terkait dengan masalah, bahkan sampai ke kegiatan rutin Pak, yang ada kotak bertanya, kotak pertanyaan, buku bagus, hal-hal yang mendasar menjadi rutinitas untuk membangun kepercayaan diri dan pembiasaan yang akan membentuk keahlian pada anak. Di Mangunan itu menjadi hal yang di SD Hikmah Teladan ya tidak terlalu diperlukan. Ya. Kita juga berpandangan bahwa karakter sudah selesai di rumah, kita tidak mengintervensi rumah. Jadi benar-benar terus lingkungan sosial diandalkan untuk memecahkan pergesekan, konflik, ikatan, kelekatan, hubungan, dan lain sebagainya di anak-anak. Maka
teman-teman itu sebetulnya punya keleluasan yang teramat besar untuk menjadikan sekolah ini lingkungan ilmiah, membuatnya lebih akademik. Nah tadi yang kata saya tentang keranjingan gitu ya, tentang anak-anak yang ketagihan. Nah ini anak-anak kita itu harus dibombardir itu. Kita punya kesempatan yang lebih besar. Sekolah ini sudah melapangkan selebar-lebarnya bagi Anda untuk membuat anak-anak di sini bergulat, bergelut, menikmati, mengenal sesuatu yang akhirnya akan menjadi budaya ilmiah. Sekolah sebagai tempat di mana anak-anak dikungkung oleh satu budaya yang disebut dengan budaya ilmiah. Jauh lebih besar kesempatan yang kita miliki dibandingkan dengan sekolah bangunan. Nah ini tadi ya yang ternyata juga ini menjadi kelebihan dan menjadi kekurangan. Salah satu kekurangan yang paling mendasar dari paham tentang anak merdeka adalah sekolah ini tidak leluasa bergerak untuk menjadi berubah, bermetamorfosis, keluar dari kungkungan dirinya untuk memperluas kebaikan menjadi sebuah gerakan, Saya tadi katakan ini agak dilema. Apakah ini kelebihan atau kekurangan? Anak merdeka itu adalah sesuatu yang menjadi kelebihan, sesuatu juga yang bagi institusi ternyata menjadi kekurangan. Kelebihannya adalah munculnya tadi yang barusan dibahas sebelumnya. Anak merdeka itu membuat guru di SD Hikmat Teladan terfokus kepada memastikan sekolah muncul sebagai budaya ilmiah. Tapi ada kekurangan, ada kelebihan. Nanti ini akan dibagikan, silakan nanti Anda baca. Saya dapat hadiah ini dari teman, atau saya bacakan saja ya. Baca saja sendiri ah. Ke slide berikutnya, ini slide keempat. Nah ini yang akan didiskusikan teman-teman pada pekan depan, ya. Terus Pak, ini masih sama. Yang ke foto buku ini. Yang tadi Bapak lihat di WA. Boleh Pak di-share di WA. Sama ini dengan itu. ini. Nah jadi teman-teman, ini ada buku bagus, Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang. Teman-teman, saya katakan dari bab 2 sampai terakhir itu adalah pikirannya Mangunwijaya yang sepenuhnya dipengaruhi oleh dan Mangunwijaya belum ketemu buku ini. Jadi saya ingin membacakan satu, ini yang tadi dipoto, digambarkan, difotokan, satu bagian yang dengan judul Perkembangan dan Keanekaragaman.
Bab kedua, perkembangan kognitif dan linguistik. Jadi kalau biasa diambil mentah-mentah oleh Mangunwijaya, kita sekarang sangat dekat dengan sumber, ya, sangat dekat dengan sumber, di mana Piase itu menjadi sedemikian luasnya. Saya ingin membacakan sepintas. Bab 2, perkembangan kognitif dan linguistik. Ini dua hal yang persis menjadi pendasaran dari Mangunwijaya. Saya katakan tadi, dari bab 2, bayangkan seluruh buku itu sebagian besarnya adalah kayak begitu. Itu membicarakan Piase. Studi kasus, aktivitas-aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip dasar perkembangan manusia. Peran otak dalam pembelajaran dan perkembangan. Teori Piase tentang perkembangan kognitif. Subbabnya asumsi-asumsi dasar Piase, tahap-tahap perkembangan kognitif Piase, perspektif terkini tentang teori Piase. Nah, ini ada yang Anda akan menemukan penjelasan lebih lengkap. Kedua, teori Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Asumsi dasar, perspektif terkini, kemudian perkembangan linguistik, isu-isu teoritis terkait perkembangan linguistik, tren dalam perkembangan linguistik, mempelajari bahasa kedua. Ini kata ini, tren. Bab berikutnya, keberagaman dan perkembangan kognitif dan linguistik. Terus, perbedaan-perbedaan budaya dan etnik, menangani kebutuhan-kebutuhan khusus para pembelajar bahasa Inggris, mengakomodasi siswa-siswa berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman, jadi ini menjadi sesuatu yang sangat luas. Ya, jadi saya memang ingin menunda bab itu, kemudian teman-teman membaca ini. Kalau misalnya pendidikan di lingkungan sosial, yang terbaik ya kita baca buku ini, teman-teman. Ya, bagaimana membangun pendidikan yang hidup bagus di orang tua, The Danish Way, yang sebelumnya. Nah, itu bagaimana di keluarga ini khusus untuk bermainnya. Bagaimana bermain itu menjadi bagian yang sedemikian pentingnya. Tapi bagaimana orang tua membangun karakter yang kuat, kita bisa merujuk ke itu. Kemudian kalau di sekolah, ya kita bisa membangun Finlandia itu, It's Like Finlandia, buku itu ya. Nah, itu buku yang tidak dikenal oleh Mangunwijaya. Dan kalau kita ingin menceritakan sekolah yang seperti itu, SD Hikmah Teladan melompat lebih jauh, ya kita seperti itu. Kalau zonasinya sudah bagus, sudah diberlakukan, maka kita ngambil sekolah-sekolah model kayak di Jepang. Tapi kalau nilai-nilai individualismenya, kebebasannya, keluarga itu menjadi hal yang terpisah, masyarakat menjadi yang terpisah dari sekolah, maka merujuk yang terbaik adalah ke pendidikan di Finlandia. Tapi kalau masyarakat itu bagian integral, sekolah itu bagian dari masyarakat, ya kita bagus merujuk ke sekolah-sekolah model di Jepang. Nah, ini yang perlu bagi kita nanti. Jadi nanti kita akan mengkritisi Mangunwijaya dengan Piasenya dengan bersumber buku-buku yang baru ini. Piase sendiri tidak melakukan Piase itu melakukan riset sosial, riset perkembangan, riset biografis. Jadi perjalanan anaknya yang dilakukan penelitian.
tapi bukan melakukan kajian terhadap otak. Nah, kita juga sudah mengenal. Jadi potensi manusia itu bukan potensi yang dicerminkan, tapi potensi asalinya di dalam. Nah, kalau berbasis otak berarti melihat potensi yang sesungguhnya dari kapasitas kita sebagai manusia. Kalau risetnya menjadi riset sosial seperti yang dilakukan psikologi, seperti yang dilakukan oleh Piaget, maka dia sebatas melihat yang terekspresikan, yang menjadi pengalaman. Sekarang kita sudah banyak dijejali dengan buku yang melakukan kajian memaksimalkan potensi anak itu dengan melihat apa yang secara internal dimiliki oleh kita, oleh seorang anak. Jadi itu rencana diskusi kita ke depan dan alhamdulillah. Ya sudah selesai Bapak Ibu semuanya. Sudah jam 3 berarti ya. Langsung ditutup aja Pak atau cukup? Sudah. Ya itu kita tutup bicara bedah buku kali ini dengan membaca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dari para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih pada Pak Arifin, kemudian teman-teman PS dan juga ibu bapak guru yang ada di rumah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim support atau nuhun. Enggak. Nuhun sadayana. Arif ya. Assalamualaikum. Nuhun Maicum. Nuhun Pak Arifin. Pak Arifin tinggal lihat foto ti abdi. Tingali we gayana macam-macam. Diri atau nuhun. Assalamualaikum. Bu Yuki tim support sadayana atur nuhun. Assalamualaikum. Sami-sami Pak Eko. Pak Arifin canak HP-na buka enggak? Kayak kiriman foto.